Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 48. Tak lama kemudian Ikram dan Tio sudah berada di depan pintu ruangan. Dengan saling menatap, mereka langsung membuka pintu tersebut. Surprise! Jerit ketiga wanita yang berbeda usia tersebut. Sinta dan Cinta sudah memegang kue yang baru saja diantar oleh Abang Gojek. Beberapa jam yang lalu mereka bertiga berencana membuat kejutan kecil-kecilan untuk menyambut keberhasilan Ikram. Dengan bahagia Ikram pun langsung memeluk tubuh sang kekasih dengan erat, membuat Sinta terkejut dan memegang erat kue yang ada di tangannya. "Sayang, kuenya hampir terjatuh tahu," ucap Sinta kepada Ikram. "Biarkan saja, nanti aku belikan lagi yang lebih enak dan besar." Sinta mulai membalas pelukan Ikram, membuat ketiga orang yang sedang menatap mereka ikut tersenyum malu. Setelah puas memeluk tubuh Sinta, Ikram langsung melerai dan gantian menatap wajah sang putri kecilnya yang tersenyum dengan sangat cantik. "Selamat ayah, ayah masuk TV. Tadi Cinta lihat loh ya, ayah tampan dan sangat gagah." Ucap Cinta tertawa. Ikram yang merasa gemas dengan putri kecilnya itu pun langsung berjongkok dan mencium kedua pipi Cinta. "Terima kasih sayang, kamu adalah harta berharga untuk ayah. Karena kamulah ayah bisa bangkit seperti sekarang. Dan kalian berempat adalah orang terpenting dalam keberhasilanku," ucap Ikram tulus. Ibu Aisyah yang mendengar kata-kata dari Ikram pun langsung tersenyum sambil meneteskan air mata. Dia masih ingat dengan jelas wajah pria di depannya ini saat 1 tahun yang lalu. Wajah itulah yang terpuruk dan hancur dengan takdir yang menimpa kehidupannya. Bagai manusia sampah yang tidak berguna. Itulah Ikram yang dahulu. Tapi berkat semangatnya agar bisa membahagiakan putri satu-satunya dan juga agar bisa membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina dirinya dengan sangat tega. Akhirnya saat ini Ikram bisa berhasil dan membuktikan kepada orang-orang tak berhati jika dia bisa sukses dan menjadi pria yang kaya raya. Dalam hati Ibu Aisyah berjanji, jika dia tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan mereka bertiga, termasuk masa lalu Ikram yang sangat menyakitkan. Jika mereka berani datang lagi untuk mendekati mereka kembali, maka Ibu Aisyah siap jika harus menjadi benteng untuk mencegah para pengganggu. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Ikram yang sudah berjongkok di depan kursi roda Ibu Aisyah. Dengan sayang, Ibu Aisyah langsung membelai rambut Ikram yang hitam legam. Sungguh dia sangat bahagia dengan kebaikan Tuhan terhadap kehidupan Ikram saat ini. "Ini adalah tangisan bahagia. Ibu sangat bangga kepadamu, Ikram." "Terima kasih, Bu. Ini semua berkat kerja keras Ibu yang selalu memberikan semangat agar aku bisa bangkit dari keterpurukanku 1 tahun yang lalu. Aku sangat berhutang budi kepadamu, Bu," ucap Ikram memeluk Ibu Aisyah erat. Setelah itu Ibu Aisyah langsung melerai pelukannya dan menatap wajah Ikram dengan seksama. "Nah, apa kamu berjanji kepada Ibu?" "Berjanji apa, Bu? Jika aku mampu, pasti aku akan menepatinya." "Nah, maaf jika Ibu sudah terlalu ikut campur dengan kehidupanmu. Tapi satu yang Ibu pinta, jika suatu saat masa lalumu kembali datang kepadamu lagi, tolong jangan pernah kamu ada niat untuk kembali kepadanya. Nah. Kamu boleh menjalin hubungan baik dengannya, karena ada cinta di antara kalian. Tapi jika untuk menjadi sepasang suami istri, Ibu mohon, jangan sampai itu terjadi lagi. Tataplah masa depanmu dengan wanita yang setia mendampingimu dari nol, Ikram. Karena kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya," ucap Ibu Aisyah, membuat Sinta merasa terkejut. Bagaimana bisa Ibu Aisyah mengetahui semua hal yang dia takutkan, sedangkan dia tidak ada menceritakan apapun kepada Ibu Aisyah. Ternyata tanpa Sinta tahu, jika Cinta sudah menceritakan pertemuannya kepada sang bunda dan juga kakeknya. Itulah yang membuat Ibu Aisyah langsung menangkap apa yang terjadi dengan Sinta yang selalu berwajah murung. "Tentu, Bu, aku akan mendengarkan semua yang Ibu katakan. Sudah saatnya aku bahagia, Bu. Dan aku akan tetap menebus kesalahanku di masa lalu dengan cara yang lain. Terima kasih, Nak. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu saat ini."
Setelah itu mereka pun kembali menghabiskan waktu yang tersisa sambil menunggu kedatangan dokter. Saat ini Ikram sedang mengambil kesempatan untuk mendekati Sinta yang sedang berada di dapur mini ruangan tersebut. Ikram memeluk erat tubuh Sinta dari belakang yang sedang mengambilkan minum untuk mereka semua. "Ikram!" teriak Sinta terkejut. "Aku merindukanmu, Sinta," ucap Ikram lembut. "Aku juga merindukanmu, sayang. Oh ya, nanti malam saat tiba di rumah, apa kamu mempunyai waktu untuk menghabiskan waktu mengobrol denganku? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan." "Baiklah, nanti malam aku akan meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu berdua denganmu. Karena aku juga ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Sinta." "Terima kasih," ucap Sinta dengan dada yang berdebar kencang. "Semoga kamu memilihku, Ikram," batin Sinta. Setelah dokter keluar dari ruangan untuk mengecek keadaan Ibu Aisyah sekali lagi, akhirnya mereka sudah diizinkan untuk pulang. Dengan gerak cepat asisten Tio membawa tas milik majikannya tersebut. Begitupun dengan Ikram, dia tidak akan membiarkan Sinta membawanya, karena Sinta ditugaskan untuk mendorong kursi roda Ibu Aisyah. Dan saat mereka telah keluar dari pintu, tanpa disangka ternyata sudah ada Pak Adam yang berjalan ke arah mereka berlima. "Kakek!" teriak Cinta langsung berlari ke arah Pak Adam, membuat Ikram, Tio dan Sinta merasa terkejut. Ikram langsung menatap ke arah wajah Sinta dengan mengerutkan kedua alisnya. "Nanti aku ceritakan di rumah," ucap Sinta yang mengerti dengan ekspresi wajah Ikram. "Halo, Nak Ikram. Apakah kalian akan keluar rumah sakit malam ini juga?" tanya Pak Adam sambil menggendong Cinta. "Iya, Pak. Kebetulan ibu saya sudah sembuh dan bisa pulang. Kenalkan, ini adalah ibu angkat saya, Ibu Aisyah," ucap Ikram memperkenalkan Ibu Aisyah kepada Pak Adam. Dengan sopan Pak Adam pun langsung menyalaminya. "Kenalkan, saya Adam, Nyonya, mantan mertua Ikram, bapaknya Wulan." "Oh iya," jawab Ibu Aisyah singkat. Baru saja diwanti-wanti, sudah muncul saja masa lalu Ikram. Kira-kira begitulah pemikiran Ibu Aisyah saat ini. Setelah menetralkan kegugupannya, akhirnya Pak Adam memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang Wulan inginkan. "Nah Ikram, maaf jika Bapak sudah mengganggu waktumu. Tapi jika kamu mempunyai waktu luang, datanglah ke ruang perawatan Wulan. Karena ada yang ingin dia sampaikan kepadamu," ucap Pak Adam, membuat Sinta langsung merasa tidak tenang. Entah mengapa setiap membahas tentang Wulan yang akan menemui Ikram, perasaannya mulai tidak enak. "Baiklah Pak, nanti setelah saya mengantarkan ibu saya ke rumah, saya akan menjenguk Wulan." "Terima kasih, Nak Ikram. Jika begitu Bapak pergi dulu ya. Cinta, kakek pergi ya. Nanti kapan-kapan Cinta minta antar ayah ya untuk menjenguk Bunda." "Iya, Kakek." Setelah menurunkan Cinta kembali, Pak Adam langsung berpamitan dan pergi meninggalkan mereka. Tio memperhatikan wajah Sinta yang terlihat sangat gusar, seperti ada yang ditakutkan olehnya. Dan Tio dapat mengerti itu, karena bagaimanapun, jika menyangkut orang di masa lalu pasti akan membuat seseorang merasa terganggu. "Ayo kita pulang sekarang," ajak Ikram kepada mereka semua. Dan mereka pun langsung mengikuti arahan dari Ikram. Sinta dan Cinta berada di depan sambil mendorong kursi roda milik Ibu Aisyah, sedangkan Ikram dan Tio berjalan bersamaan di belakang mereka. Setelah keluar dari lift, Tio mulai memperingatkan Ikram kembali. "Ikram, jangan sampai masa lalumu menyakiti hati Sinta," ucap Tio memperingatkan. "Pasti, sebelum pergi menjenguk Wulan, aku akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Sinta, agar tidak ada kesalahpahaman," tegas Ikram. Dia menatap Sinta dari belakang. Terlihat jika wanita itu berubah sangat diam, tidak seceria sebelumnya. "Aku sangat yakin, pasti Wulan akan meminta maaf kepadamu dan meminta kesempatan kedua lagi denganmu. Jika semua yang aku tebak benar, apa yang akan kau jawab untuknya, Ikram?" Ikram yang mendapat pertanyaan dari Tio pun mulai tersenyum menyeringai. "Itu masih aku rahasiakan, Tio, dan aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." "Bangsat kau, Ikram. Sekarang kau sudah berani bermain-main rahasia denganku. Awas saja jika kau kembali lagi dengannya. Akan aku jodohkan Sinta dengan Bang Jack," ancam Tio,
membuat Ikram merasa marah dan emosi. "Apa kau gila? Jangan libatkan Sinta dengan Bang Jack. Awas saja jika kau berani," ucap Ikram yang marah. Mereka berdua bertingkah sudah seperti anak kecil yang memperebutkan mainan. Sinta sangat malas untuk melihat ke belakang. Tapi tidak dengan Cinta. Dia berbalik badan dan tertawa cekikikan layaknya seorang anak kecil yang merasa lucu. Mah, lihat tuh ayah sama Om Tio. Mereka kayak teman Cinta di sekolah. Sukanya main dorong-dorongan, Mah. Ucap Cinta menatap Sinta dari samping. "Biarkan saja sayang. Mungkin mereka masa kecilnya dulu kurang bahagia. Ayo cepetan, kita dorong kursi roda nenek sampai ke mobil." Siap, Mama. Nenek, peganglah yang kuat ya. "Iya, cucu nenek." Dan mereka pun mulai mendorong kursi roda nenek Aisyah dengan tersenyum senang, meninggalkan kedua pria yang ada di belakang mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, akhirnya mereka sudah sampai di rumah sederhana milik Ikram. Ikram langsung menggendong tubuh Ibu Aisyah untuk menaiki kursi roda kembali. Mungkin sampai 2 hari ke depan, barulah Ibu Aisyah dapat berjalan dengan normal. Sebab tulang punggung yang terkena benturan dinding akibat dorongan yang sangat kuat sudah sembuh dengan sempurna. Setelah selesai ikut mengantarkan Ibu Aisyah ke dalam kamarnya, dan membantu tidur Cinta di samping Ibu Aisyah, Sinta pun langsung pergi keluar dari kamar itu. Dia menuju masuk ke dalam kamar miliknya sendiri. Sinta berpikir akan segera mengistirahatkan tubuhnya, karena rencana yang dia ajukan dengan Ikram pasti sudah gagal untuk dilakukan. Belum apa-apa, aku sudah kalah 1 langkah dengan Wulan. Sepertinya rencana aku dan Ikram yang akan menghabiskan waktu berdua untuk mengobrol akan gagal, karena Ikram akan pergi menjenguk Wulan malam ini juga. Apa mungkin Ikram akan memilihku, sedangkan hubungan mereka telah sangat dekat dan kuat? Tanya Sinta dengan perasaan sedih. Sedangkan Ikram setelah mengantar Ibu Aisyah dan Cinta ke dalam kamar mereka, dia pun langsung menuju ke ruang tamu untuk menemui Tio. "Apa kau ingin balik sekarang?" tanya Ikram kepada Tio. "Tentu. Oh ya, aku melihat Sinta yang baru keluar dari kamar Ibu Aisyah. Sepertinya perasaannya benar-benar tidak pas. Aku rasa kau harus segera menghiburnya, Ikram." "Iya, kau benar, Tio. Sedari tadi dia hanya diam tidak berbicara. Ya sudah, kau pulanglah segera, karena aku ingin segera menemui Sinta," ucap Ikram mengusir Tio, dan Tio mulai menatap wajah Ikram dengan senyum mengejek. "Kenapa kau tertawa sambil menatapku, ah?" tanya Ikram curiga. "Tidak, aku hanya sedang berpikir saja. Kau itu kan seorang duda yang kurang belayan kasih sayang. Bagaimana bisa kau tinggal satu rumah dengan gadis perawan seperti Sinta? Bahkan dia sangat cantik dan menggoda. Aku jadi tidak yakin jika kau tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Atau jangan-jangan..." Sebuah bantal mendarat sempurna di wajah Tio yang manis. "Kenapa kau melemparku dengan bantal?" teriak Tio. "Kenapa? Sepertinya lebih seru lagi jika aku menembakkan senjataku ke mulut embermu itu. Sekarang cepat kau keluar dari rumahku," ucap Ikram kesal. Baiklah, baik. Berusahalah sekuat tenaga untuk membujuk Sinta. Jika perlu bantuan, kau bisa menghubungiku," ejek Tio sambil berjalan menuju keluar rumah. Saatnya memujuk sang kekasih," ucap Ikram semangat. Saat membuka pintu, terlihat jika Sinta sedang membaringkan tubuhnya di atas ranjang dengan mata yang memandang ke atas plafon kamar. Dan Ikram yang melihat kekasihnya itu pun langsung masuk ke dalam, membuat Sinta terkejut dan langsung bangkit dari tidurnya. "Ikram?" tanya Sinta. "Kenapa? Bukankah kita akan mengobrol untuk menghabiskan waktu berdua? Lalu kenapa kamu malah tidur, sayang?" tanya Ikram yang sudah duduk di samping tubuh Sinta. "Apa kau tidak jadi pergi ke rumah sakit lagi?" tanya Sinta penasaran. "Sepertinya tidak untuk malam ini, karena aku ingin menghabiskan waktu bersama kekasihku." "Benarkah, Ikram?" "Tentu saja." "Terima kasih, sayang," ucap Sinta bahagia dan langsung memeluk tubuh Ikram erat. Setelah itu mereka pun mulai keluar menuju ke taman samping rumah. Sinta membawa 2 botol minuman kaleng dingin dan juga makanan ringan untuk melengkapi acara mereka duduk di taman. Kini Sinta dan Ikram sudah duduk berhadapan. Kebetulan di taman terdapat gazebo dari kayu yang sangat cantik dan unik. Ikram duduk dengan menghadap ke arah Sinta,
membuat Sinta merasakan debaran jantungnya menjadi 2 kali lipat. Di tengah gelapnya malam, dengan cahaya lampu taman yang menyinari mereka, wajah Sinta benar-benar terlihat sangat cantik dan menggoda. Tanpa sadar Ikram sudah menyentuh wajah Sinta yang tampak merah merona. "Kamu sangat cantik, sayang," ucap Ikram menatap wajah Sinta dengan intens. "Kamu juga sangat tampan dan gagah," jawab Sinta spontan. Dengan cepat Ikram memeluk tubuh Sinta dengan erat. Dia merasakan jika saat ini perasaannya untuk Sinta benar-benar tumbuh dengan subur. "Apapun yang terjadi, tolonglah percaya denganku. Dan jangan tinggalkan aku, Sinta," ucap Ikram, membuat Sinta terkejut dan melepaskan pelukannya. "Mengapa kamu mengatakan ini, Ikram?" Bersambung.